Strategi negara dalam menghadapi COVID-19. Dari sejak dahulu kala, bahkan hingga sekarang, dunia pernah mengalami pandemi mematikan. Contohnya, Black Death yang terjadi pada abad pertengahan, Ebola yang pernah ditemukan pada tahun 1975, SARS pada tahun 2002, MERS pada tahun 2012, dan sekarang yang sedang mewabah dunia adalah COVID-19 atau biasa disebut dengan virus corona. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO pada 11 Maret 2020. Hampir seluruh negara di dunia terdampak oleh COVID-19. Semakin hari, persebaran pandemi semakin meluas ke berbagai negara. Inilah data kasus di seluruh dunia. Saat ini jumlah negara yang terkena dampak sudah lebih dari 200 negara. Selain mengancam kesehatan, coronavirus juga mengancam ekonomi negara. Dari kalangan bawah hingga kalangan atas terkena dampak mengerikan ini. Dari banyak karyawan di PHK, hingga CEO perusahaan besar pun merugi akibat virus corona. Dan tidak hanya itu saja, pasokan barang dan distribusi antar negara pun menjadi terhambat. Lalu, apakah ada strategi terbaik untuk menghadapi pandemi ini? Para pemimpin dari berbagai dunia saat ini sedang mengajar waktu untuk mencari solusi terbaik supaya negaranya aman dari COVID-19. Saat ini, negara yang memiliki kasus terparah adalah Amerika Serikat, Spanyol, dan Italia. Dibandingkan itu, ada beberapa negara yang sudah berhasil mengendalikan grafik, contohnya seperti negara-negara ini. Dan sekarang sedang disorot karena kesuksesannya adalah Korea Selatan. Dikarenakan pada tahun 2015 Korea Selatan terkena dampak MERS tertinggi kedua di dunia setelah Saudi Arabia. Karena tidak ingin melakukan kesalahan yang sama seperti sebelumnya, Korea Selatan dengan sigap dan cepat menghadapi pandemi COVID-19 dengan melakukan tes massal kepada setiap warganya, melakukan kontak tracking kepada warganya, melakukan social distancing, memproduksi masker secara besar-besaran, dan mewajibkan warganya untuk menggunakan masker. Lalu bagaimanakah strategi pemerintah Indonesia? Menurut artikel Jakarta Post, Indonesia telah melakukan beberapa strategi seperti pembatasan sosial berskala besar, karantina wilayah, darurat sipil, memberi sanksi pelanggar dengan hukuman 1 tahun penjara atau denda sebesar 100 juta rupiah, dan terakhir adalah insentif. Insentif adalah kompensasi khusus yang diberikan perusahaan kepada karyawannya untuk membantu memotivasi karyawan tersebut. Lalu, apakah Indonesia bisa mencontoh keberhasilan Korea Selatan? Bisa iya, bisa enggak. Itu dikarenakan setiap negara memiliki perbedaan seperti jumlah penduduk, kepadatan penduduk, kondisi sosial ekonomi, tingkat pendidikan, kondisi geografis, dan kepatuhan penduduk. Terus apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara yang baik? Sudah pastinya kita mengindahkan peraturan dari pemerintah yang sudah ditetapkan dengan tidak melakukan mudik ke kampung halaman, membantu sesama manusia, melakukan social distancing atau jaga jarak, dan berdiam diri di rumah. Dengan berdiam diri di rumah, kita jadi bisa mengembangkan kemampuan diri kita menjadi lebih baik, seperti mempelajari hal yang baru yang belum pernah kita pahami sebelumnya, atau mungkin bisa menonton film series yang belum pernah sempat ditonton. Kalau kita bisa bekerja sama, mungkin keadaan negara bisa stabil kembali. Kita jadi bisa kumpul bareng sama teman-teman, main bareng sama teman-teman tersayang, atau mungkin jadi bisa ketemu doi tercinta, atau kita jadi bisa nonton film bioskop yang tertunda akibat corona melanda. Infeksi dan virus mematikan memang akan selalu ada, seperti mengulang-ulang sejarahnya. Tapi setidaknya kita hidup di zaman yang berbeda.
Kita hidup dengan kemajuan teknologi dan memiliki ilmuwan-ilmuwan dan pikiran yang cerdas yang akan membantu menemukan vaksinnya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton.